Dia emang udah nggak kerja di sini. Oh, tadinya bener dia tukang Iya, parkir di sini? iya dia kerja di sini emang. Tukang parkir? Sebelumnya di sini kerjanya. Cuman dia katanya dia udah kerja kuli bangunan di daerah Fatmawati. Sekarang kuli bangunan di daerah Fatmawati. Di mananya Iya. Mas? Di apa ruko, toko atau apa? Atau Iya, bangunan? di ruko. Bangunan. Bangunan di Iya. ruko. Mas ini temennya Mas Indra? Iya, Temen dekat? dia. Dulu kerja di sini bareng. Teman Oh, kerja bareng. Ah. Dia pernah cerita nggak Mas tentang istrinya di kampung? Mas Indra udah nikah? Ini istrinya Mas. Oh. Istrinya Mas, saya dari Saya- kampung. Saya nggak tahu malahan. Dia nggak pernah cerita soal istrinya dia. Jadi dia tinggal di sini sendirian Mas? Iya, dia sendiri di sini. Ini Mas ya, sorry banget Mas ya. Makasih banyak Mas ya. Oke. Ya. Halo Mas, aku ini mending pulang Mas. Sekarang gini aja Mbak, ya. Mbak kan tahu ada kemungkinan Mas Indra di sini tuh susah hidupnya. Jadi mungkin Mbak lebih fokus ngajak dia pulang aja Mbak. Ya nemuin dia dulu. Nanti Mbak malah kaget lagi. Ya Mas Indra ini apapun profesinya, apapun kerjaannya udah harus diikhlasin ya. Yang penting Mas Indranya dibawa pulang Mbak ya. Ya. Udah sabar aja, kita mau ke Fatmawati kan? Iya. Ada telepon bentar Mas. Halo, Assalamualaikum. Darmi. Iya Mina. Darmi masih lama, Mi. Ini Mina, saya lagi cari Mas Indra ini. Kenapa Mina? Ini, Mi. Si Fitri sakit, Mi. Fitri kenapa lagi Mina? Badannya panas, Mi. Ini manggil-manggil kamu terus. Ya Allah, ini saya masih cari Mas Indra. Ya Allah, Mas Indra aja belum ketemu. Ya Allah. Ya Mina. Masih, kalau bisa cepat pulang ya, Mi ya. Ya Mina. Saya pulang sekarang. Kenapa Mbak? Anak saya Mas, yang kecil. Anak saya sakit. Astagfirullahaladzim. Kambuh sakitnya ini. Ya Mas, saya harus pulang Mas. Harus pulang? Saya harus pulang. Malam ini juga? Anak saya sakit. Yaudah buru-buru yuk nanti kita coba antar kemana pulangnya ke Kuningan. Buru-buru Ibu Darmi minta izin pulang. Buru-buru tim gua suruh antar ke terminal. Dia langsung naik bus yang ada waktu itu dan langsung berangkat pulang ke Kuningan. Kita break pencarian dulu. Karena klien kita Ibu Darmi pulang ke Kuningan, dia menjenguk anaknya yang lagi sakit. Hari ketiga Ibu Darmi ini telepon sama Feli. Katanya dia mau melanjutkan pencarian. Katanya Ibu Darmi ini sampai di Jakarta kurang lebih jam 7:30, 8 malam. Kita janjian di terminal. Pas sampai terminal, kita bingung kemana Ibu Darmi ini. Kok udah sepi terminalnya. Salah satu petugas di terminal menunjukkan salah satu bus di sana. Itu Mas, busnya itu. Baru datang dari Kuningan. Buru-buru kita menuju ke bus itu. Pas kita sampai di bus itu, tiba-tiba Express Kuningan. Dengar ya, dengar. Hei. Kenapa? Hah? Waduh. Lari sana udah susah. Hah? Sono dia bro, naik pagar sono. Semua barang-barang saya diambil, Mbak. Ya Allah. Andai cincin nikah saya diambil. Semua uang sampai HP juga nggak ada sama sekali. Pantes aku tadi sempat nelfon-nelfon di jalan udah nggak Mbak angkat. Ya ampun, kirain kenapa-napa. Aduh, nggak dapet, aduh. Orangnya lari, naik pagar lagi. Ya cincin saya atas nikah saya hilang, Mbak, semuanya. Saya tadi dari belakang, turun dari bis diikuti sama pencopet. Saya diancam mau Astagfirullahaladzim.
Mbak nggak bilang ke kita sih waktu diikutin. Harusnya SMS aja ke kita, nggak apa-apa. Ini emang cuma sisa Mbak doang, Mbak. Yang lain udah pada turun. Udah Mbak, nggak ada, saya tinggal sendiri, Mbak. Ya, tadi kita udah berusaha kejar, Mbak. Tapi copotnya kenceng banget larinya. Udah Mbak, ikhlasin aja ya. Ikhlasin aja. Insya Allah nanti diganti sama Allah ya. Ikhlasin ya Mbak. Yang penting Mbak sehat ya. Mbak gak kenapa-kenapa. Ya mau ketemu Sani saya, Mbak. Kita ke mobil yuk. Cek mobil aja yuk. Ya pelan-pelan. Nah, sampai di proyek pembangunan rumah di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan, kita tanya sama salah satu tukang di sana. Pak, misi Pak. Oh iya, ada apa ya Mas? Iya, mau tanya Pak. Bapak kenal sama Pak Indra Pak? Indra mana ya Pak? Indra katanya tukang di sini juga Pak. Yang mana ya? Ada fotonya. Iya, ada fotonya. Yang ini, Mas. Katanya dia kerja di sini Pak. Iya, Apa masih kerja di sini Pak? udah lama gak di sini. Suami ibu itu apa? Kecelakaan kerja. Iya. Kecelakaan? Iya, Loh, kok bisa? jatuh gitu dari atas ya ke bawah, kepalanya bocor. Astagfirullahaladzim. Udah lama sih, sekitar 5 bulanan yang lalu lah. 5 bulan. Iya. Oh, sekarang di mana sekarang Pak dia? Setahu saya sekarang tinggalnya di bedeng sebelah sana. Ada masuk gang, jalannya agak rusak sih. Bedeng. Iya. Tukang itu bilang Pak Indra tinggal di rumah bedeng-bedeng. Di pinggiran kota, nggak jauh kok dari sini. Coba aja datang ke sana. Jadi dia udah nggak kerja lagi? Iya, udah gak kerja Terus pas lagi. itu keadaannya gimana, Mas? Langsung dibawa ke rumah sakit? Iya, sama mandornya, kepalanya bocor. Astagfirullahaladzim. Wah, bocor. Jadi udah nggak bisa kerja lagi? Iya, udah gak kerja lagi di sini. Oh ya udah kita langsung ke sana aja. Dekat dari sini Mas ya? Iya. Ini lurus, ada gang belok kiri ya? Iya. Oh ya, makasih Mas ya. Iya. Mas ya. Yuk, langsung ke sana aja yuk. Mobil mana mobil? Ya mobil. Tukang itu bilang Pak Indra tinggal di rumah bedeng-bedeng. Di pinggiran kota, nggak jauh kok dari sini. Coba aja datang ke sana. Kok gelap sama sekali, kayak nggak ada rumah apa ya? Hah? Nggak ada rumah atau apa nih? Tuh, itu kayak ada remah-remah sama. Perjalanan klien kita nangis. Dia ingat kembali kata-kata suaminya. Ya. Suaminya selalu cerita kalau Pak Indra ini hidupnya enak. Pak Indra ini hidupnya kecukupan. Ya. Pekerjaan syutingnya banyak. Tawaran main sinetronnya banyak katanya. Dan alhamdulillah semua tercukupin katanya. Tapi kenapa begitu istrinya ini mencari kebenaran tentang Pak Indra, kok ternyata berlawanan? Bukannya Pak Indra hidupnya enak, bukannya Pak Indra hidupnya berkecukupan, bukan. Tapi hidup susah malahan. Kontrak 3 bulan nggak dibayar. Jadi tukang parkir, jadi kuli bangunan. Dan terakhir katanya, tinggal di rumah bedeng, coba. Mau lihat dulu nggak? Turun aja. Coba turun aja lewat sana deh. Ini Mbak tempatnya. Ya Allah. Hah? Rusak nih tuh. Nah pas kita menuju ke rumah itu ternyata rumahnya sudah dihancurkan oleh Satpol PP. Dihancurkan, diratakan di situ sama Satpol PP. Karena rumah itu dibangun di atas tanah Pemda. Tinggal di mana, Mas? Jadi Mas Indra, ya Allah. Di mana lagi saya cari, Mas? Mbak. Mas Indra. Nangis Ibu Darmi di situ. Dia nggak kuat, dia shock di situ.
jahat banget sih kamu, Mas. Ya Allah. Harus kemana lagi saya cari, Mas? Mbak, kita berusaha ya Mbak ya. Kita terus berusaha nyari di mana Mas Indra ya. Pengen ketemu, Mas. Mbaknya nggak boleh kayak gini terus, Mbaknya harus tetap semangat. Mbak, istighfar Mbak. Mbak istighfar ya Mbak. Istighfar, Mbak. Nanti kalau Mbaknya nggak kuat nanti kasihan Mas Indranya. Mbak yang tenang dulu. Mbak harus kuat yuk, kasih semangat buat Mas Indra. Ayo diajak kali, diajak pelan-pelan. Untuk mencari kebenarannya akhirnya kita tanya sama beberapa warga di sana. Bu permisi. Ibu. Ini dulu rumah Ibu di sini. Iya, Iya, kenal Mas Indra nggak? Bener tinggal di sini nggak? Indra? yang pemulung itu. Hah? Pemulung. Oh jadi pemulung? Katanya habis kerja dari toko bangunan, Ibu. Iya. Ini rumahnya yang ini, Bu. Waktu itu di sini pernah. Coba ini fotonya mana nih? Ada di handphone kita kan ada. Oh iya, udah dikirim ke aku ya. Oh, coba pinjam handphone tim tuh. Dia nggak nyangka ternyata suaminya sesusah itu. Suaminya ternyata butuh bantuan. Suaminya ternyata dalam keadaan susah. Ibu Darmi nggak nyangka seperti itu. Kaget dia, syok dia. Ibu, Indra yang ini, Ibu. Oh iya. Tapi waktu kecelakaan yang lalu dia udah nggak di sini lagi. Setelah kecelakaan, Kemana Ibu? kurang tahu juga dah. Soalnya dia udah nggak ada kabar lagi. Tapi dia jadi pemulung sekarang. Iya, jadi pemulung mungkin dia ya di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Iya. Jadi gelandangan maksudnya? Astagfirullahaladzim. Ya mungkin hidupnya juga di gerobak. Terakhir, ibu tetangga itu bilang kalau Pak Indra menjadi manusia gerobak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, di gerobak. Udah lama sih nggak pernah ketemu. Biasa mangkal di mana Ibu? Ibu pernah lihat nggak? Ya dia sih lihat di mana-mana. Namanya cari pemulung itu kan cari-cari barang-barang. Ini bener ya, Bu ya? Iya. Nggak salah Ibu ya? Mas Indra ya benar. Ya makasih Bu ya. Makasih. Kaget, syok, kasihan, kecewa, menangis di situ ibu ini. Ibu Darmi menangis dia. Dia nggak tega melihat suaminya seperti itu. Dia nggak tega suaminya jadi gelandangan. Sampai harus mulung, ya Allah. Sampai tidur di gerobak, Mas. Ya Allah, Mas Indra.